Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan kita, sahabat-sahabat ikhwat akhwatillah yang saya hormati. Pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan kuliah online dengan mata kuliah sertifikasi halal. Yang pada pertemuan kali ini kita ngambil tema tentang model rantai pasok halal dalam industri makanan. Kita membicarakan tentang model rantai itu jadi penting. Karena dengan ini yang pada akhirnya kita menentukan makanan itu halal atau haram. Yang banyak dipahami oleh orang itu menentukan makanan itu halal haram itu daripada jenis atau bahan makanan saja. Yang di situ disebutkan bagaimana bahannya itu tidak mengandung babi atau tidak mengandung anjing dan sebagainya. Tapi belum didiskusikan bagaimana model pasokan rantai produk halal itu. Mulai dari bahan bakunya, kemudian bahan tambahnya, kemudian prosesnya, bagaimana cara pendistribusiannya, apakah sesuai dengan kriteria halal, sehingga pada akhirnya itu akan berhak menerima label halal. Maka karena itu pada pertemuan kali ini nanti sahabat Baicuri akan membahas secara terperinci dan mendetail tentang model rantai pasokan halal pada industri makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semoga model rantai pasok halal dalam makanan industri. Jadi seperti apa yang kemudian disampaikan Gus Wadud tadi sebagai pandangan umum, maka dalam posisi ini saya juga akan memberikan sebuah pengantar dalam diskusi pagi hari ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam kajian Islam hari ini, terutama dalam produk makanan dan haram, ini kenapa harus kemudian ada produk halal atau haram, ada semacam sistem jaminan sertifikasi halal, ini kemudian lebih mempertimbangkan kepada bagaimana bukan hanya pada prospek keuntungan saja, bukan hanya pada prospek profit oriented, tapi bagaimana menjadi titik tekan keberkahan dari adanya makanan tersebut atau komposisi harus kemudian merujuk kepada nilai-nilai yang bermanfaat untuk tubuh kesehatan kita. Nah, bicara halal dan haram merupakan hal yang sangat penting dalam Islam karena merupakan dari sebuah metodologi hukum Islam. Maka rantai pasok ini model rantai pasokan ini merupakan suatu konsep yang awal perkembangannya berasal dari industri manufaktur. Industri manufaktur ini pasti mempunyai sebuah secara luas ya. Ada planning, organizing, actuating, dan controlling yang perlu kita bahas terlalu dalam. Bagaimana sih kemasan di awal dari hulu sampai hilir, atau dari hilir sehingga kemudian melakukan packaging dan mendapatkan sertifikasi jaminan halal. Nah, industri konstruksi terutama mengadopsi untuk mencapai efisiensi mutu, waktu dan biaya yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Nah, pasti kemudian sebelum melebar ke jauh narasi yang akan saya sampaikan, tidak ada sebuah komitmen awal untuk kemudian menyelesaikan secara definisi. Beberapa secara definisi menurut Sopra dan Enmil, jadi rantai pasok memiliki sifat yang dinamis
namun melibatkan 3 aliran yang konstan, yaitu ada aliran informasi, produk, dan modal. Nah, di samping itu, Sopra dan Enmil juga menjelaskan bahwa tujuan utama dari setiap rantai pasok adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan menghasilkan keuntungan. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, sebelum kemudian kita beranjak yang lebih jauh lagi, ramai ya Gus ya? Ya, persilakan. Oke. Jadi hal yang paling penting dalam bisnis plan sebenarnya sejauh mana kita mendapatkan informasi baik dari peluang, tantangan, dan hal apa yang kemudian menjadikan kita proses kebermanfaatan dari keuntungan tadi itu. Di Sopra ini dalam kajian rantai pasok halal mendefinisikan ada bagaimana kita mendapatkan informasi, bagaimana kita memproduksi, lalu kemudian mendapatkan sebuah keuntungan. Kalau dalam Islam nilai kebermanfaatan tadi. Nah, itu tentang definisi rantai pasok. Nah, yang kedua yang perlu diketahui sahabat-sahabat semua yaitu ERP. Ini adalah sebuah sistem informasi yang kemudian digunakan oleh beberapa industri, home industry, untuk kemudian mengintegrasikan semua proses bisnis perusahaan logistik, akuntansi, distribusi keuangan, dan sumber daya manusia. Sistem inilah nanti yang kemudian dapat mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis transaksional pada perusahaan yang diperoleh dari berbagai sumber berbeda untuk membantu menghilangkan redundansi dan duplikasi data. Jadi sahabat-sahabat yang perlu saya tekankan kembali bahwa ini bukan rantai pasok halal ini kita bicara home industry ya, bicara perusahaan, tidak bicara tentang apa yang jadi diskusi di awal tadi itu, bagaimana pedagang-pedagang kaki lima kita meyakinkan bahwa dia produksinya benar atau tidak. Tapi ini lebih jangkauannya lebih luas kepada pengusahaan atau home industry. Nah, yang ketiga yang perlu kita ketahui yaitu ada stop atau open ERP. Jadi di sini open ERP adalah perangkat lunak yang didistribusikan secara bebas sehingga perusahaan dapat menerapkan sistem harus membayar biaya lisensi. Nah, lalu bagaimana kemudian rantai pasok makanan halal dan haram? Tentu pemerintah bersama dengan ulama berkewajiban untuk melakukan pengawasan hal-hal yang dapat mempengaruhi kehalalan dari bahan pokok, bahan tambahan, dari proses produksi dan pengedaran makanan dan minuman yang saya sebutkan di awal dari hulu sampai hilir. Nah, yang pertama yang dipertimbangkan adalah halal food supply chain atau rantai pasok makanan halal melibatkan proses pengelolaan dari awal produk makanan halal dari berbagai pasok dari beli konsumen yang melibatkan berbagai pihak yang berbeda dari lokasi yang berbeda. Mungkin ada yang sama terlibat dalam pengelolaan untuk makanan halal dalam tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan pelanggan. Nah, yang kedua yang diperhatikan oleh pemerintah yaitu procurement atau pengadaan adalah
atau pengadaan barang di awal, proses yang dimiliki peran mendasar dalam menjamin organisasi dengan bertanggung jawab untuk membeli sumber daya spesifik. Nah, lalu yang ketiga, baru mendapatkan sistem jaminan halal ya. Jadi katakanlah contoh sederhananya, ketika kita bicara produk sosis ya, yang kita ketahui. Jadi ada industri perusahaan, kemudian daging sapinya apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah pembuatan yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Nah, tentu ini bukan hanya butuh daging, tapi butuh gula, kemudian butuh tepung terigu dan komposisi-komposisi yang lainnya harus dipastikan, harus ditentukan sesuai dengan konsep-konsep syariah yang sudah kita tahu bersama. Mulai dari pengadaan barang sampai produksi sampai kemudian melakukan transaksi dengan konsumen itu harus pastikan kehalalannya. Nah, tentu dari itu pemerintah atau LEPOM MUI, sahabat-sahabat, juga mempunyai beberapa acuan teknis untuk proses pengadaan. Jadi mulai dari pembelian, terus kemudian sampai pada penggunaan, sampai juga pada bagaimana produksi kita dinikmati oleh konsumen. Tentu juga dari MUI juga menyediakan tentang SOP, operasi pengadaan tadi. Dari proses kemudian yang saya jelaskan di awal, pembelian bahan beli harus mengacu pada daftar yang sesuai dengan kajian narasi MUI. Terus yang kedua dilakukan pemeriksaan dan penerimaan bahan yang sudah kita siap produksi. Jadi ada beberapa step, ada beberapa serangkaian untuk kemudian mendapatkan sertifikasi halal sehingga menjadi rantai masuk halal dalam dari awal sampai akhir itu memang bukan pada bagaimana produksi barang yang kita mau jual untuk mendapatkan keuntungan harus mendapatkan rekomendasi atau halal tadi. Mungkin itu dulu sebagai antar saya lebih diskusi. Ya, terima kasih. Tadi sudah banyak menyampaikan panjang lebar, sahabat Baijuri. Maka itu persilakan teman-teman untuk menanggapinya. Ya, baik. Terima kasih Gus atas kesempatannya. Ini yang saya ingin tanyakan. Saya tadi sempat membaca dulu mengenai makalahnya. Halo? Ya, persilakan. Ya, tadi itu kan membahas mengenai sistem perangkat lunak ERP juga. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini adalah bagaimana sih pengaruhnya sistem perangkat lunak ERP tersebut? Apakah sudah efektif atau bagaimana? Seperti itu. Terima kasih. Ya, seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa dalam kajian literasi untuk mendapatkan sistem halal itu, jadi sistem ERP ini kemudian akan membuat sebuah data-data ya, katakanlah data informasi yang diberikan oleh perusahaan atau diberikan kepada MUI, katakanlah proses penyembelihan sapi ya, itu bagaimana sih jaminan? Tentu itu melalui prosedur dan bacaan mulai dari niat sampai bacaan atau proses bagaimana hewan tadi itu tidak dialami kekerasan atau tidak manusiawi ya.
binatang juga perlu kita adalah informasi, juga informasi. Di sisi lain itu menjaga kredibilitas dari sebuah perusahaan agar tidak menjadi campur aduk ya. Yang namanya informasi data perusahaan, maka itu harus dimiliki oleh perusahaan tanpa kemudian harus dicontohkan pada perusahaan yang lainnya. Maka dari situ proses bisnis secara syariah akan kemudian berjalan sesuai dengan sebagaimana yang kita inginkan. Tidak ada saling menyerobot atau kita berniat buruk untuk mencuri file atau informasi dari perusahaan yang lainnya. Sebenarnya kan sistem ini dapat mengumpulkan, menyimpan, mengelola dan menganalisis ya data transaksional. Jadi mulai dari sistem logistiknya, pengadaan awalnya, terus dan sistem akuntansinya, distribusinya, keuangan dan sumber daya manusia perusahaan itu digabungkan dalam sistem informasi yang kemudian berupa ERP tadi itu. Sistem informasi yang digunakan untuk mengintegrasikan semua proses yang dilakukan oleh perusahaan. Gitu. Itu proses pengisian data-data informasi yang diberikan perusahaan kepada MUI-nya ya. Berarti itu nanti itu apakah ada sidak langsung atau gimana dari sistem ERP ini? Baliknya gitu, apa sekedar cuman pengisian data informasi dari perusahaannya saja, apa nanti ada timbal balik untuk cross check dari MUI-nya ke perusahaannya itu? Terima kasih. Jadi bagaimana sih kemudian MUI mengetahui sistem kerja yang dilakukan oleh beberapa perusahaan terkait? Jadi di situ selain ada kerangka konsep dasar yang dilakukan semacam SOP dari MUI, mereka juga ada tim Gus untuk kemudian hadir dalam perusahaan bagaimana tadi proses pengelolaan dari awal sampai akhir berupa produk nantinya apakah sudah sesuai dengan syarat atau prosedur yang ditentukan oleh MUI. Tentu kemudian ini juga bekerja sama dengan BPOM ya. Bagaimana analisis makanan ini lebih kepada bagaimana produktivitas dan karya dari produk tadi itu menjauhkan diri dari para bahaya. Dan itu proses dari awal sampai hilir tadi itu baik mekanisme dan bagaimana mengetahui sistem kerja dari perusahaan, tentu ada tim yang kemudian sudah dijalankan oleh MUI Gus. Tentu ada beberapa konsep dasarnya, mulai dari prasyarat, pengambilan produk. Nah ini sistem informasi data itu yang kemudian akan bermanfaat untuk baik dari LIPOM, MUI, dan juga dari perusahaan. Gitu. Ya, terima kasih sebelumnya Gus karena kesempatannya. Jadi yang ingin saya tanyakan ke Mas Baijuri terkait dengan halal supply chain. Jadi seperti apa sih perkembangan yang realistis di Indonesia ini? Mungkin dari tadi masih penjelasannya hanya tentang penerapan sistem informasi untuk mempermudah. Seperti apa sih kenyataan rantai pasokan halal ini yang sudah berjalan di Indonesia? Mungkin itu bisa dijelaskan. Sebenarnya tadi sudah saya jelaskan ya, cuman tidak berdasarkan jauh secara pandangan umum aja. Jadi di
pemerintahan kita kan sebenarnya sudah bekerja sama, baik dari LIPOM MUI, terus kemudian dari Badan Pengawasan Makanan, BPOM tadi itu. Jadi ada peran ya, peran antara pemerintah dengan ulama yang kemudian berkewajiban melakukan pengawasan dari setiap produksi barang yang diciptakan oleh home industry atau perusahaan tadi itu. Nah, tentu itu harus kemudian ada halal food supply chain ya. Jadi supply ini kan sebenarnya pasokan dan chain itu rantai. Jadi bagaimana manajemen pasokan rantai, model pasokan rantai yang hari ini berada di Indonesia, terutama dalam beberapa perusahaan kayak katakanlah produksi rokok gitu kan. Ini kan ada banyak timbul persepsi ya. Katakanlah ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Ini kan setiap dalam penentuan baik halal atau haramnya, tentu keterlibatan pemerintah dan konsep dasar yang dimiliki dalam konsepsi Islam, terutama dalam hal ini ulama kan dijadikan satu paduan. Lalu kemudian pasti ada beberapa muncul tentang bagaimana ormas-ormas yang lain juga mengkritik dalam posisi ini. Dalam tanda kutip kalau kita bicara industri rokok ya. Hal-hal yang demikian, maka tadi itu sistem informasi atau data mulai dari pengolahan, baik dari logistik, sumber daya manusianya, dan akuntansi, laporan keuangannya terpadu dalam sistem tadi itu. Sehingga itu mempermudah bagaimana pengawasan dari LIPOM MUI dan pemerintah untuk mengetahui kompensitas atau komposisi yang ada dalam industri tadi itu. Nah, banyak juga contoh seperti yang saya sebutkan tadi, semacam sosis atau susu dan lain sebagainya. Yang ditakutkan kita kan sebenarnya ada campuran-campuran baik dari binatang, katakanlah ada minyak babi atau dan lain sebagainya. Nah, itu yang sudah diterapkan di pemerintahan kita. Jadi sistem jaminan halal ini diberikan bagi perusahaan-perusahaan yang sudah sesuai dengan acuan teknis dasar atau SOP dari BPOM dan MUI ya. Jadi itu yang saya rasa sudah baik ya yang dilakukan karena kita mayoritas berada di kaum Islam. Dan berbeda lagi dengan yang disampaikan di awal Mas Faisal tadi, Jawa dengan Bali sudah berbeda. Tapi ini kan yang kita bicarakan adalah industri, bukan mebel makanan yang notabene di warung kaki lima. Gitu. Terima kasih untuk waktunya, Gus. Tadi sebenarnya pertanyaan saya kan belum dijawab, jadi kebetulan materinya agak nyambung, jadi pertanyaan yang awal tadi saya gabungkan dengan materinya Mas Baijuri. Jadi kira-kira tentang teori rantai pasok makanan halal, sekarang kan sudah memasuki era digital ya, harusnya kan ada suatu aplikasi pendeteksi yang memudahkan kita konsumen untuk mendeteksi apakah di situ terdapat warung atau tempat makanan halal atau seperti apa, dan termasuk juga proses rantai pasok makanan halal tadi mulai hulu sampai hilir, dari proses produksi sampai ke penyajian. Kira-kira menurut pemateri ada nggak aplikasi yang berbasis IT ya untuk pendeteksi apakah makanan itu halal atau tidak? Terima kasih. Ya, persilakan ditanggapi. Ya, terima kasih Gus. Tentu kalau bicara digitalisasi bagaimana kemudian ini ya
menentukan apakah dia haram atau tidak. Selama ini kan kita menggunakan ini ya, beberapa laboratorium ya yang digunakan oleh kesehatan. Nah, ini juga berperan sebenarnya dalam posisi ini. Jadi hal-hal yang tidak bisa dilakukan dalam konsep dasar, ini LIPOM juga punya tim analisis berupa kayak semacam dokter, menguji sejauh mana ketahanan pangan atau ketahanan kesehatan yang dilakukan oleh tim LIPOM MUI tadi itu. Nah, tentu setiap produksi perusahaan, Gus, ini kan tidak langsung ujuk-ujuk berdiri sebuah perusahaan itu. Tentu kalau CV itu kan kemudian pembentukannya juga melewati proses prosedural yang sangat panjang. Itu harus dilakukan penelitian terlebih dahulu, Gus. Tentu dari kaidah dan semacam apa sih yang mau diproduksi dalam sebuah perusahaan tadi itu. Nah, katakanlah tadi kalau kita bicara rokok, Gus, jadi nikotinnya, terus kemudian tembakaunya itu harus dipastikan kesehatannya terlebih dahulu. Jadi ada semacam sistem lab laboratorium yang dilakukan dari LIPOM untuk mengetahui sejauh mana proses produksi sesuai dengan kaidah kebermanfaatan dan karomah dari sebuah produksi tadi itu. Nah, kalau bertanya tentang aplikasi hari ini, yang kita ketahui hanya aplikasi-aplikasi pemasok ya, pemasok. Jadi untuk aplikasi bagaimana sapi ini ditentukan kesehatannya harus melewati laboratorium tadi itu. Tapi kalau katakanlah kita punya sistem aplikasi menentukan di pedagang, lalu kita masukkan ke dalam file data kita, ini cenderung kita was-was terus nanti makan apa ini. Pertanyaan saya begini, Mas Bajuri, bukan tentang sapi itu halal atau tidak, bukan aplikasi pendeteksi itunya ya, tetapi tempat, lebih ke tempat makanan halal. Jadi kalau misalkan kita di Jawa, nggak khawatir lah ya, mayoritas Muslim. Tapi kalau kita di Bali atau misalkan ke Papua atau ke NTT dan daerah-daerah yang minoritas Muslim, kita kan agak sulit menentukan manakah tempat makanan halal dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya, adakah aplikasi pendeteksi begitu loh, tempat makanan halal seperti itu yang sudah terancang mulai dari hulu, hilir, pemasoknya sampai ke tempat halalnya tadi, tempat penyajian makanan halal tadi, begitu loh Mas Bajuri. Tempat, lebih ke tempatnya ya. Ya, terima kasih sudah tadi menjelaskan panjang lebar. Saya begini, kalau bicara tentang mata rantai ya, atau model rantai pasokan halal industri ini kita bicara mulai hulu sampai hilir, mulai daripada bahan dasar, proses, kemudian bahan-bahan yang dicampurkan dengan bahan itu sampai menghasilkan sebuah produk ya. Menjelaskan panjang lebar. Tadi saya pertanyaan yang terakhir dari rekan Dawin itu ya. Pak Dawim ya. Nah, itu yang saya dapatkan ketika saya pergi ke daerah-daerah yang notabene itu tidak mayoritas beragama Islam, itu daerah-daerah ada yang namanya halal food ya. Waktu saya pergi ke Thailand misalnya, itu ada daerah yang halal food, di situ ada tulisan label apa Muslim food gitu. Itu jadi itu yang terjadi. Begitupun ketika saya pergi ke Bali, ya itu daerah-daerah ada tulisannya halal food atau Muslim food. Jadi kita tahu gitu ya. Nah, itu yang saya dapatkan daerah-daerah ya. Seperti waktu saya pergi ke Singapura misalnya. Nah, itu. Jadi ada. Maka di sekarang ini lagi-lagi trennya mana halal industri ya. Jadi kita itu bisa melihat, terutama kalau umpamanya nanti Dawim ini mau pergi ke Jepang. Nah, setelah virus corona misalnya, di situ ada area memang di situ tuh untuk daerah-daerah halal ya, halal industri, halal park. Di situ tempat-tempat rekreasi yang di situ halal, warungnya itu halal sampai tidak ada minuman kerasnya, tidak ada yang unsur-unsur yang diharamkan.
kemudian sampai hotelnya, bagaimana di situ ada musolahnya dan tidak ada yang dikategori halal. Jadi sama itu juga ada rumah sakit yang di situ label rumah sakit syariah. Bagaimana itu semuanya sampai obat-obatannya itu obatannya yang itu jadi ada daerah-daerah yang memang itu. Nah, di Indonesia juga banyak kita melihat itu yang memang sudah di level ya, sampai umpamanya ada hotel syariah, kolam renang syariah. Nah, itu bagaimana kolam renang syariah? Bagaimana di situ laki-laki dan perempuan terpisah. Kemudian bagaimana baju renangnya itu untuk laki-laki tetap menutupin aurat. Nah, perempuannya bagaimana? Itu ada aturan-aturan yang harus diikuti, tidak campur. Nah, di Lumajang itu juga mau mendirikan rumah sakit syariah, cuman ada hambatan ya dalam satu hal itu. Itu sudah dirancang dari awal, mulai bagaimana dokter itu perempuan harus yang merawat perempuan, yang laki-laki itu laki-laki. Kemudian dokter tidak boleh yang laki-laki itu bisa perempuan kecuali